Nah, kan kalau masalah hidayah itu kan bukan urusan saya, bukan urusan abangnya juga, bukan urusan, bahkan Nabi Muhammad pun ditegur sama Allah bahwa hidayah itu bukan hakmu Muhammad. Tugasmu itu cuman memberi peringatan dan membawa kabar gembira. Adapun Oke. masalah hidayah itu Allah sendiri yang memilih siapa gini. Artinya di dalam Islam itu tidak mengagungkan Muhammad di atas Allah. Jadi Allah dulu baru Muhammad. Bahkan istri Nabi Muhammad ketika Aisyah itu ketika dituduh dia berzina, itu sempat Aisyah itu dengan Nabi Muhammad itu kayak ada renggang. Jadi betul-betul Aisyah itu lebih dengan Allah begitu. Jadi ya salah satu perbedaannya kita, mohon maaf Bang ya, mohon maaf. Dari umat Kristen, dari umat Islam itu mengutamakan Allah, 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 Muhammad, baru yang lain-lainnya. Tapi kalau mohon maaf Bang ya, dari sudut pandang saya sendiri, dari teman-teman, dari saudara Kristen itu mengimani bahwa Yesus Allahu Akbar itu kayak sama gitu. Nah, jadi menurut saya nggak bisa sama. Allah Allah, Yesus Yesus gitu. Yang maha besar itu Allah, bukan Yesus. Gitu Bang. Ini saya membantah Karena dengan keimanan saya Bang ya. Gitu. ya, karena gini, gue bantah lagi ya. Silakan nanti imam terbuka hatinya dalam artian, oh, imam kena report gara-gara ini. Mam, lu kena report terus, mam. Nggak tahu Bang. Teman-teman yang Islam jangan di Mungkin report karena dong. berlaku. Iya, parah nih. Jangan di report dong, kita lagi diskusi tertib. Kemarin waktu saya di roomnya imam, imam juga kena report. Jangan dong. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Bantu tap-tap layar Ini ya. Bang, saya tegaskan ya, saya tegaskan buat teman-teman Muslim. Ini bukan teman-teman Kristen ya, teman-teman Muslim, saya tegaskan kalian. Mau saya ini masuk ke gereja, mau saya ini berbicara sama Edis TV, mau saya belajar sama pendeta, mau saya belajar sama siapapun itu. Kalau Allah tidak berkehendak saya masuk Kristen, maka tidak akan terjadi. Walaupun betul enggak Bang? Setuju enggak Bang? Apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta jelah bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana di video ini kita melihat diskusi yang sangat menarik antara saudara kita Yosef bersama dengan Imam, Bapak Ibu ya. Ini diskusi yang sangat menarik, diskusi yang sangat alot, diskusi yang sangat santun Bapak Ibu ya. Tetapi ada beberapa hal yang saya lihat di mana saudara Imam dari pihak Muslim dia tidak berani untuk menyampaikan apapun, bahkan menjawab apapun ketika pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Bro Yosef. Bahkan ketika Bro Yosef mengutip ayat dan ditanyakan ayat yang dia baca kepada imam, si imam tidak berani menjawab Bapak Ibu. Padahal ada ayatnya, ada dalilnya ya. Tidak ditambahkan dan tidak dikurangi, bahkan tidak ditafsirkan. Setelah dibacakan, ditanyakan kepada imam, imam tidak berani menjawab. Nah, saudaraku, kita lihat nantinya, imam selalu berpegang dengan dalil. Kalau seseorang itu sudah dimurtadkan oleh Tuhan, ya, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan petunjuk. Nah, dengan dalil, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, kalau seandainya dalil ini dipakai oleh banyak orang, termasuk oleh teman-teman saya yang ada di Aceh, Bapak Ibu, oleh orang-orang Aceh yang sering menghina, mencaci maki dan mengolok-olok saya, maka sangat aman Bapak Ibu. Ya, bahkan para murtadin itu tidak perlu keluar dari Aceh. Ini khusus Aceh misalnya. Kami yang sudah murtad dari Islam tidak perlu keluar dari Aceh. Kalau dalil yang dipakai oleh si imam itu dipakai oleh semua orang dan benar-benar diterapkan oleh semua orang Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku, ada ayat-ayat tertentu ketika dibacakan oleh Bro Yosef, imam tidak berani menjawab. Bahkan
ada ayat yang dibacakan oleh Bro Yosef, kita lihat si imam membantah ayat tersebut ya. Ketika Bro Yosef menanyakan ayat di surat Al-Baqarah misalnya Bapak Ibu ya. Lalu si imam tidak berani menjawab. Si imam tidak berani menjawab dengan ayat yang dibacakan oleh si Yosef. Bahkan cenderung dia, kalau kita lihat seolah-olah dia membantah ayat tersebut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana jalannya diskusi ini? Mari kita lihat sama-sama dan kita doakan supaya apologet diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan ditambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan oleh Tuhan. Sehingga ketika berapologet, semua yang disampaikan itu hikmat yang datang dari Tuhan, pengetahuan yang datang dari Tuhan, sehingga lawan bicaranya itu bisa melihat kasih Kristus yang ada pada diri setiap apologet. Nah, kalau kita lihat Yosef Bapak Ibu, dia sudah menguasai materi dan dia sudah bisa mengontrol emosinya. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya, dan berbeda sekali kalau saya perhatikan Yosef yang sekarang dengan Yosef yang baru-baru muncul di media sosial. Dulu menggebu-gebu, sekarang Yosef walaupun menggebu-gebu, walaupun bersemangat, tapi dia sangat menjaga lisan. Sangat pintar sekali dia sekarang, sangat hebat sekali dalam mengontrol emosi Bapak Ibu. Nah, kita terus doakan supaya Bro Yosef semakin dipakai Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia, dan banyak orang datang kepada Yesus melalui pelayanan Yosef dan pelayanan teman-teman yang lain. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana jalannya diskusi ini. Ya, itu berbicara tentang ibadah haji, betul nggak? 197 sampai 203 itu berbicara ibadah haji. Berbicara mengenai ibadah haji. 204 ya sampai dengan 206 ya itu berbicara tentang begitu mulianya Muhammad. Kau baca dari ayat 203 itu tiba-tiba 204. Tiba-tiba dari ngomongin soal haji, ngomongin soal Muhammad. Nah ini makanya saya bilang, saya itu bukannya nggak mau dengerin bro. Ayat Al-Quran antara ayat per ayat itu nggak nyambung sama sekali. Mau pakai tanda baca itu, makanya tadi di awal kan saya sudah bilang, saya sudah tahu tanda baca itu tidak membantu sama sekali. Makanya saya pilih untuk langsung fokus ke ayat itu. Kalau kamu baca dari ayat 197, baca awalnya aja itu kan berbicara tentang bulan haji, naik haji. Nggak boleh berkata kasar. Terus tiba-tiba ketika kita mau baca, misalkan kita lompat langsung di ayat 210, di ayat 210 tiba-tiba ngomongin tentang tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah di hari kiamat. Apa urusannya? Antara pergi haji, urusannya, kemudian di ayat selanjutnya berbicara tentang Arafah, berbicara tentang Mina, kemudian tiba-tiba di ayat 210 tiba-tiba tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah. Kira-kira nyambung nggak? Kalau kita membahas secara keseluruhan, Bo, kita baca itu Alkitab bukan Al-Quran. Sorry to say, kenapa? Al-Quran itu antara ayat per ayat itu tidak akan nyambung secara konsisten dari satu surat. Gitu loh. Nih, makanya saya langsung menuju ayat 210, kita fokus di situ saja. Kenapa kita fokus di situ? Ayat 210, kalau kamu buat baca, saya buka datanya buat kamu kalau kamu nggak percaya. Antara Quran saya dengan Quran yang kamu baca, itu memiliki perbedaan terjemahan. Ini versi yang jujur, ya. Ini Quran.com. Nanti saya tambahkan dari versi Nadatul Ulama. Kenapa? Karena ini bahasa aslinya. Di sini tidak ada kata azab. Jadi ini langsung lafaz apa belum? Lafaz Allah disebut dengan lafaz apa? Lafzul jalalah. Kamu lihat di sini. Illa ayatiyahumu langsung lafzul jalalah Allah. Ada nggak kata azab di sini? Nggak ada. Nggak ada. Maka ketika diterjemahkan, ini terjemahan yang tepat, bukan Quran kamu. Kenapa di sini terjemahan tepat? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah, datangnya Allah bersama malaikat-malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Paham gak? Nah ini kan kita konteksnya mau bahas tentang
Al-Quran secara tidak langsung mengakui Yesus sebagai Allah. Kenapa? Saya tanya sama kamu, di hari kiamat, kalau misalkan dengan terjemahan seperti ini, sepakat gak kamu nanti Allah akan datang bersama malaikat? Enggak. Kenapa nggak sepakat? Karena ya yang nanti ketika hari kiamat itu yang turun itu kan nanti Nabi Isa. Nah, inilah. Ya, artinya kamu mau mengakui adanya kontradiksi atau seperti apa maksudnya? Nih, saya tambahin. Kalau kamu nggak percaya dengan Al-Baqarah ini, saya tambahkan dengan surah Al-Fajr ayat 21. Coba kamu buka surah ke-98 dalam Quranmu, Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Dua surah, antara Al-Baqarah dengan Al-Fajr itu kan surahnya jauh. Nah, kita lihat. Di dalam Al-Fajr ayat 21 sampai ayat 22, di situ juga dinarasikan hal yang sama. Bahwa di hari kiamat, di ayat 22, di situ dikatakan apa? Wajah rabbuka wal malaku soffang soffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Kenapa Tuhan datang? Nih, bumi digoncangkan berturut-turut. Ini berbicara tentang hari kiamat. Kala idza dukatil ardu dakkan dakah. Nih, baca. Ya, ini semua tafsir berbicara tentang hari kiamat. Nah, ya, pada hari itu Allah akan datang. Nah, ini tafsir Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Ya, paham ya? Nah, begini bro. Udah dibuka belum surah Fajrnya, Al-Fajrnya, Imam? Betul bang. Udah. Dikatakan di situ. Iya. Nah, betul dikatakan kayak gitu kan. Ya. Nah. Jadi sekarang saya tanya lagi, Imam setuju nggak kalau Allah datang di hari kiamat? Setuju bang. Setuju. Bersama dalam keadaan yang sama seperti yang digambarkan ya. Bersama malaikat baris berbaris, betul? Malaikatnya berbaris, Tuhannya berbeda. Dan datanglah Iya, Tuhanmu, saya paham. Terus? Dan malaikat. Iya, jadi oke, Baris-baris. begini. Sorry, saya ambil buku. Saya ambil Alkitab. Kamu buka di sini. Kamu pelototi ayat Al-Quran yang tadi saya kasih. Kita bandingkan dengan perkataan Yesus di dalam Matius 16 ayat 27. Ya, kamu pegang Al-Baqarah 210 dan Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Saya pegang Alkitab saya dimulai dari Matius 16 ayat 27. Untuk membuktikan di dalam Al-Quran Yesus itu diakui sebagai Allah. Kita lihat dalam Matius 16 ayat 27. Kita baca. Ayat 27. Ya, lihat sendiri ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Perhatikan narasinya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke, di sini dikatakan anak manusia, yaitu Yesus, akan datang dalam kemuliaan Bapa bersama dengan malaikat-malaikatnya. Mungkin ini masih terdengar kurang tepat ya, atau kurang kena. Saya tambahkan dengan Matius 24 ayat 29 sampai 31 tentang kedatangan anak manusia. Kita baca bersama. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Perhatikan dari ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Perhatikan, di atas awan-awan di langit. Ya, perhatikan narasinya. Nih, sama gak? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu baru satu konteks untuk membuktikan Yesus itu adalah Allah dalam Al-Quran. Yang menjadi salah satu dari sekian banyak alasan saya meninggalkan Islam. Gitu bro. Ada yang mau ditanya nggak dari konteks itu? Kenapa Yesus menggunakan istilah anak manusia?
ketika dikatakan di hari akhir, di hari kiamat? Saya itu gimana bang ya? Ya abang mau murtad, abang mau apa ya itu terserah abang. Abang mengatakan apa? Ya, kita nggak baca konteksnya itu. Kita kan sesuai dengan narasi saya. Saya kan tadi membuktikan Yesus itu di dalam Al-Quran itu Allah. Kamu bisa bantah nggak kira-kira? Ada bantahan nggak kira-kira untuk meneguhkan keimanan kamu secara dalil mungkin? Untuk membuktikan Kalau bahwa kalau kalau secara data sih bang, ya saya kurang tahu di mana letaknya. Cuman ya yang karena saya itu setiap kalau ada begini saya akan menjawab dengan keyakinan saya. Karena yang saya ya, yakini pasti saya anggap benar. Begitu kan bang? Yang abang yakini juga pasti begitu juga abangnya anggap itu benar. Nah, jadi apa menurut saya abang tidak bisa memaksakan saya untuk saya mengimani nggak apakah itu memaksa. benar. Ya betul bang, betul. Maksudnya dan begitu juga kebalikannya, ya kan? Ya jadi ya apa abang menarasikan itu, ya saya mendengar, saya menyimak. Tapi ya sudah berarti begitu. Nah kemudian saya ingin lagi menarasikan bang tentang tentang Apa tuh? keimanan saya. Nah kan kalau masalah hidayah itu kan bukan urusan saya, bukan urusan abangnya juga, bukan urusan, bahkan Nabi Muhammad pun ditegur sama Allah bahwa hidayah itu bukan hakmu Muhammad, tugasmu itu cuman memberi peringatan dan membawa kabar gembira. Adapun Ya. masalah hidayah itu Allah sendiri yang memilih siapa gini, artinya di dalam Islam itu tidak mengagungkan Muhammad di atas Allah, jadi Allah dulu baru Muhammad. Bahkan istri Nabi Muhammad ketika Aisyah itu ketika dituduh dia berzina, itu sempat Aisyah itu dengan Nabi Muhammad itu kayak ada renggang. Jadi betul-betul Aisyah itu lebih dengan Allah begitu. Jadi ya apa salah satu perbedaannya kita, mohon maaf bang ya, mohon maaf, dari umat Kristen, dari umat Islam itu mengutamakan Allah, 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 Muhammad, baru yang lain-lainnya. Tapi kalau mohon maaf bang ya, dari sudut pandang saya sendiri, dari teman-teman, dari saudara Kristen itu mengimani bahwa Yesus Allahu Akbar itu kayak sama gitu. Nah, jadi menurut saya tidak bisa sama. Allah, Allah, Yesus, Yesus gitu. Yang maha besar itu Allah, bukan Yesus. Gitu, Bang. Ini saya membantah Karena dengan keimanan saya, Bang ya. Gitu. ya, karena gini, gue bantah lagi ya. Silakan nanti imam terbuka hatinya dalam artian, oh, imam kena report gara-gara ini. Mam, lu kena report terus, Mam. Enggak tahu, Bang. Teman-teman yang Islam jangan di-report Karena dong. perilaku. Iya, parah nih. Jangan di-report dong. Kita lagi diskusi tertib. Kemarin waktu saya di roomnya Imam, Imam juga kena report. Jangan dong. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Bantu tap-tap layar Ini, ya. Bang, saya tegaskan ya, Saya tegaskan buat teman-teman muslim. Ini bukan teman-teman Kristen ya, teman-teman muslim, saya tegaskan kalian. Mau saya ini masuk ke gereja, mau saya ini berbicara sama Edis TV, mau saya belajar sama pendeta, mau saya belajar sama siapapun itu. Kalau Allah tidak berkehendak saya masuk Kristen, maka tidak akan terjadi. Walaupun betul enggak Bang? Setuju enggak Bang? Apa? Yang tadi saya katakan. Kita tidak memahami kekristenan tidak Oke, memahami takdir Allah secara mutlak. Semua terjadi atas oke. kehendak bebas, Mam. Karena gini, Mam. Betul, betul. Kalau Sudah Bang, stop Bang. Sebentar Bang, saya masih ingin menegaskan buat saudara-saudara yang muslim. Jadi buat saudara-saudara muslim, kalau kalian takut saya ini jadi murtad, ya demi Allah saya tegaskan. Hak apa? Saya menjadi murtad, saya menjadi Islam itu adalah haknya Allah. Semua itu dari Allah. Ya, kalau kalian mengatakan khutbah, tapi saya menyampaikan, ini saya menyampaikan buat teman-teman yang muslim. Adapun kaum Kristen ya menyimak ya terserah, enggak apa-apa. Kalau saya membiarkan teman-teman yang Bang Host ini berbicara mengatakan gini, ya terserah, itu haknya dia berpendapat. Dia berpendapat bahwa Al-Quran itu begini, dia berpendapat dia terserah dia, itu terserah dia. Kami umat Islam ya tidak ada ingin menghujat, tidak ada pengen begini.
Karena ya Kak, tugas kami itu cuman menyebarluaskan Al-Qur'an, menyebarluaskan. Kalau Abang bisa lihat di konten saya di apa upload apa di postingan saya itu tidak ada mengatakan Kristen begini begini, saya tidak pernah mengatakan begitu. Tapi saya cuma menyebarluaskan Al-Qur'an, 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 Al-Qur'an. Cuman yang saya heran dan termasuk saya itu sangat jengkel kalau ada tuh teman-teman, bagi ini saya pribadi ya, saya menilai teman-teman muslim itu kalau misalnya ada suka mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab. Kenapa di Alkitab begini, 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 begini. Nah, umat muslim aja yang mencari Alkitab. Saya kurang suka, Bang. Umat muslim yang mencari kekurangan di dalam Alkitab itu saya tidak suka. Bagaimana lagi buat teman-teman saudaraku yang Kristen. Kita berbeda keyakinan, tapi kenapa kalian mencari kekurangan yang ada di dalam Islam? Itu saya sangat tidak setuju. Apalagi kalau sudah mulai mencari kekurangan dan menjelek-jelekkan, itu kan bisa dibilang penistaan, Bang. Gitu, Bang. Oke. Jadi ya Oke, Bang. Ya, kita lanjut diskusi aja. Oke, terima kasih Imam sharingnya. Gini, yang pertama yang harus gue luruskan, ketika kamu mengatakan di awal bahwa kami terlalu membesarkan Yesus ketimbang Allah. Ya, ada gini harus tahu dulu Imam. Allah itu bukan pribadi, bukan sosok. Allah itu gelar. Dari kata al-ilah, artinya sesembahan. betul, Bang. Betul. Jadi Yesus dengan Allah itu jangan disamakan seolah-olah ada dua pribadi. Yesus, Allah. Enggak. Yesus itu adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Di dalam Yohanes 20 ayat 28, Tuhan Yesus dikatakan ya Tuhanku dan Allahku oleh muridnya. Disembah. Nah, perhatikan, Mam. Saya menghormati sejauh bagaimana imam itu mempertahankan dan konsisten dengan imamnya. Ya, saudara imam ini kan namanya jadi double imam iman. Nah, iman Bang, seorang nama saya Islam. itu, Bang, sebentar, Bang. Nama panjang saya itu Imam Bukhari Muslim. Dari Nah, bagus. orang tua yang memberikan nama. Nama saya juga ada unsur perawi hadis loh. Tapi saya nggak mau kasih tahu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan di dalam Islam ada istilahnya yang namanya mempertahankan dan mensiarkan, tapi bertentangan dengan kebenaran, itu yang harus kita uji. Contoh yang tadi mengenai Al-Baqarah 210 dan Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Itu bukan asumsi saya, Mam. Bahwa Yesus itu dikatakan dan diakui secara tidak langsung dirinya adalah Allah yang akan datang, Tuhan yang akan datang. Kenapa? Begini. Faktanya, ketika Islam ditanya mengenai konsep ketuhanan, seperti yang kemarin di ruangan imam, di live imam, banyak Islam, mau imam mau menyangkal atau bagaimana, imam itu harus mulai mengakui, tidak ada kesepakatan yang membawakan hasil kepada Islam. Bahwa sampai dengan detik ini, masih banyak orang di luar sana yang bingung tentang bagaimana Islam. Dari mulai tentang membahas Allah. Ya, contoh dari hal-hal sederhana misal, ketika dibahas tentang Allah berada di mana, ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ada yang mengatakan Allah fis sama, ada yang mengatakan Allah di atas arsy, kemudian juga dengan hal-hal lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu tidak bisa disamakan dengan kami yang Kristen. Kenapa? Karena kemarin saya ingat imam Saya kan sudah bilang, Abang mau berpendapat seperti apa, Abang mau saya mau bernasihat seperti apa, ya kita tetap toleransi. Tapi kalau misal Abang sudah ada ke arah yang mengarahkan bahwa Islam itu begini, Islam itu maksudnya itu menyudutkan begitu, itu saya terus terang Bang, saya kurang nyaman. Saya kurang nyaman karena Oke, kalau kamu kurang nyaman, coba diluruskan kayak saya meluruskan kamu. Coba diluruskan. Kalau saya tidak Ada merasa nggak? sih Bang, saya tidak merasa. Begini Bang, Abangnya kan tadi mengatakan Anda meluruskan saya. Ya, saya tidak merasa sih Abang meluruskan saya karena yang meluruskan saya itu hanya Allah. Allah yang meluruskan saya, Allah yang menyesatkan saya. Dan itu semua atas kemauan saya. Kan di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dan aku tidak akan mengubah satu kaum sehingga mereka itu mau. Kapan Anda bisa menjadi murtad? Ya ketika Anda mau menjadi murtad, maka Allah akan memberikan itu. Anda mau murtad? Kapan orang itu bisa masuk Islam, bisa menjadi mu'alaf? Ya ketika dia itu mau menjadi Islam, dia mau mencari kebenaran dalam Al-Qur'an.
Jadi ya menurut saya kalau misalnya narasinya abang itu begini begini, mengatakan Islam itu begini, berarti ya saya anggap, saya menilai toleransinya di situ tidak ada, hilang nilai toleransinya di situ tidak ada. Begitu bang. Itu secara abang Barusan kamu sadari loh bilang bang. Allah bisa meluruskan dan bisa menyesatkan gitu maksudnya. Allah bisa meluruskan dan bisa menyesatkan gitu maksudnya. Iya bang. Iya. Siapa yang membuat Saya tanya, iblis itu bang? Siapa yang menciptakan neraka? oke, saya jawab ya. Allah. Di dalam kekristenan, neraka diciptakan hanya kepada malaikat yang membangkang, bukan kepada manusia. Malaikat yang jatuh itu mereka tempatnya di neraka. Dan ingat loh, neraka adalah bentuk Bang, kebinasaan bang, bagi tidak ada orang-orang yang tidak malaikat, percaya. tidak ada malaikat yang jatuh bang. Malaikat Lah, itu tidak ada yang jahat, tidak ada yang sesat, tidak ada. Malaikat itu semuanya dalilnya di baik mana, bang. Mam? Dalilnya di mana, Mam? Begini bang. Kenapa bang ya? Begini, Mam. Makanya, Mam, terbiasa jangan motong-motong pembicaraan orang. Dari tadi saya sudah hitung 2 kali kamu motong pembicaraan saya, tapi saya mendengarkan ketika kamu berbicara, saya mendengarkan kamu sampai tuntas. Silakan bertanya sama yang nonton. Dari tadi saya ngomong sudah 2 kali kamu potong. Beda konteks, beda momen, saya dipotong terus. Nah ini terakhir, saya Saya mau peringatkan jangan potong. Dengerin. bang. Bentar. Hmm. Kenapa saya potong? Saya jujur dari awal, kan dari awal saya sudah ingatkan berkali-kali. Jangan sampai ada mengarahkan ke Islam itu begini, Islam itu begini, Islam begitu. Misalnya saya bang, di Kristen kok begini, Kristen kok begini, Kristen kok begini. Nah, maksudnya yang begitu-begitu loh bang. Tolong. Karena itu isi itu nanti masuknya ke penistaan bang. Abang malah kata begini, berarti Islam itu begini, berarti Islam itu begini. Maksudnya ya mau Anda bilang Islam itu sesat, abang mau bilang Al-Quran itu sesat. Ya itu menurut saya ya saya mengimani itu ya. Menurut saya Anda tuh menghina saya secara tidak langsung. Anda Saya mengimani tidak apa ada yang bilang. saya imani. Coba makanya begini, Mam. Kalau ada orang ngomong, kamu dengarkan sampai selesai. Jadi orang nggak salah paham. Saya tadi bilang perbedaan dalam Islam itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada otoritas. Nah kan, Islam. Imam jadi kena report, teman-teman. Imam jadi kena report deh. Bukan turun dia, kena report dia ya, Mam ya. Wah, Islam. Udah dong, nggak boleh kayak gitu. Lagi diskusi ini, temenmu itu. Takut banget sih kalau ada yang murtad sama saya. Ya, banyak orang yang takut murtad si imam ini. Parah ya. Iya, takut murtad mereka itu. Saya sudah undang yang di bawah yang cuman komen-komen itu. Nggak pada berani nih, contoh yang ini nih, 18. Ya. Ini nih akun private ini nggak mau naik dia. Jadi begini ya, saya harus terus terang. Imam kalau masih dengerin di bawah, coba dengarkan. Satu yang harus kamu tahu, berbicara tanpa dalil itu sesat. Bahkan menurut ajaran kamu sendiri, ya orang-orang salafi seperti Syekh Shalih bin Utsaimin, ya itu mengatakan bahwa istadillah qabla an ta'taqid. Jikalau kamu meyakini suatu tanpa dalil, kamu sesat. Barusan kamu menyangkal bahwa ada malaikat yang jatuh atau malaikat yang jahat. Saya kasih tahu loh, di dalam Islam bahkan ada. Siapa dia? Namanya Azazil. Iya, teman-teman. Islam itu mengenal Azazil loh. Dan secara definisi, menurut para ulama menyerangkan bahwa Azazil itu adalah nama sebelum iblis, yang adalah malaikat yang membangkang. Gitu loh. Ya. Jual agama buat viral. Saya ini bukan Walid. Memangnya saya itu Walid celup jari ke air minum kamu, Siti Hawa. Saya suruh kamu cium kaki saya, terus kamu bisa masuk surga. Kamu tuh aneh. Islam itu aneh, yang jelas-jelas kelihatan di depan mata. Jualan agama mereka bela, mereka tutup mata. Ketika saya sedang membuka mata kalian, saya dibilang penistaan, kan aneh. Nggak laku jualan. Iya, kalau saya jualannya embel-embel junjungan kamu nggak bakalan laku. Apa yang bisa dijual? Apa yang bisa dijual dari junjungan kamu, saya tanya coba. Begitu ya. Jadi perhatikan, ada beberapa hal yang punya semacam error dalam Islam. Salah satunya adalah pemahaman dari setiap orang-orang yang merasa bahwa Allah itu akan
menunjukkan jalan. Ya, perhatikan loh, kalian bisa sepede itu. Imam, coba dengarkan Mam. Ya, kamu terima atau tidak, kamu harus melihat dan mendengar. Kalau kamu percaya Allah bisa meluruskan kamu, bahkan Muhammad pun tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Coba dibaca dalam Al-Ahqaf ayat 9. Bagaimana mungkin kamu yang bukan siapa-siapa bisa meyakini Allah itu akan meluruskan kamu, sedangkan Muhammad yang telah dipilih sebagai kekasihnya dibiarkan begitu saja, clueless, tidak tahu apa-apa. Al-Ahqaf ayat 9. Gitu. Shalom Pak Ustaz, shalom. Jadi begitu ya teman-teman Islam ya. Makanya saya bilang lebih baik percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kepastian. Makanya Yesus itu pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Yesus justru mengatakan kepada setiap orang untuk mengusahakan. Dan di sini kan salah pahamnya Islam bahwa ketika ada orang yang murtad, mereka tegaskan ini hidayah Allah. Ya sudah, berarti kalau ada orang yang murtad, kalian jangan menyalahkan orang murtad itu, tapi salahkan saja Allah. Ini kan konteks aneh, betul nggak teman-teman? Ini kan konteks aneh. Kenapa salahkan Allah? Ya kalau begitu kenapa Allah yang adalah seharusnya Tuhan bisa menyesatkan banyak orang, bukan menyelamatkan banyak orang? Begitulah. Dan ini bukan hujatan loh, Imam, ini bukan hujatan. Ini saya sedang berbicara pakai dalil. Ya. Ini berbicara pakai dalil. Kok saya dibilang menghujat sih, Imam? Saya kan berbicara pakai dalil, kecuali saya maki-maki. Wah Muhammad begini, wah Muhammad begini, kan enggak. Ya hapus ingusmu meler. Mana ada ingus saya meler? Nggak ada. Ini keringet. Saya itu nggak pakai kipas angin karena saya lagi sakit. Dan nafas saja normal. Ya. Aduh Al Faruq. Tapi ini banyak Islam yang kepanasan ya di bawah ya. Ngomongin pilek lah, iya ini lagi detok lagi di detox ini. Kenapa? Karena di dalam hidung saya ini ada iblis yang sedang tidur. Ya. Lagi pesta ini mereka dengan 72 bidadarinya mereka, jadinya lendirnya keluar terus. Sorry ya Islam yang nggak nyaman nontonnya, tapi kan itu kan fakta. Ya. Jadi ini tuh kenapa bisa ada lendir, karena memang di dalam ini hidung saya kan ada setan yang sedang menginap. Nah, sedang ada pesta di sini gitu. Ya. Hidung keringetan aja dipermasalahin, alis saya yang kayak gini aja dipermasalahin. Ya, shalom Setiawan Reza, selamat malam. Selamat malam. Islam atau Kristen? Islam. Islam. Ya, silakan buka kameranya. Nggak bisa, saya lagi di jalan. Lagi di jalan tapi suaranya hening ya. Kamu lagi di jalan di Burok atau gimana? Ya, buka kameranya. Nggak mungkin di jalan dari tadi typing di bawah. Silakan dibuka. Saya mau ngasih tahu aja, kalau mau cari teman diskusi yang ahlinya gitu, kan banyak itu apologet Islam. Jadi mereka lebih ahli daripada imam yang tinggal dan besar di lingkungan pondok pesantren. Ya karena kan di Islam itu tidak boleh menafsirkan secara nafsunya. Oke, kalau tidak boleh menafsirkan secara nafsunya, apa saja kriteria sebagai penafsir Al-Quran, tahu nggak? Ya orang yang berilmu, yang memiliki orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Oke, orang yang berilmu apa? Ilmu padi. Ilmu apa? Bagaimana kalau orang yang berilmu itu berarti dia belajar. Belajar apa? Apakah Islam semuanya nggak belajar? Hanya beberapa orang saja yang belajar? Karena di dalam Islam itu ada namanya penafsiran. Yang penafsiran itu berdasarkan alim ulama. Ya, jadi saya harus diskusinya sama alim ulama atau sama awam? Ya, sama alim ulama lebih bagus lagi. Oh, bagus. Ya, lihat ya.
berarti levelnya Joseph itu bukan level awam, level alim ulama. Good, silakan share kepada ustadz pondok pesantren kalian, alim ulama kalian, gus-gus kalian, silakan suruh diskusi sama saya. Sebab awam-awamnya pada nyerah, nggak mau katanya. Kamu aja yang datang ke pesantren, belajar Kenapa? agama, datang ke pesantren, belajar agama. Nggak perlu belajar ke pesantren untuk mendapatkan ilmu agama. Yang ada nanti saya di gengbeng. Belajar sendiri itu bahaya, bisa sesat. Belajar agama itu nggak boleh nggak ada guru, harus ada Ngapain guru. lagi juga begini, bro? Saya kamu suruh belajar agama, sedangkan saya sudah selesai mempelajari Islam. Buat apa saya belajar agama lagi? Itu kesalahan berpikir loh. Maksudnya belajar agama gimana? Kamu kan Iya, Kristen. iya, makanya saya sudah selesai belajar dengan Islam karena saya sudah tidak lagi Kalau kamu berada belajar, dalam Islam. kalau kamu belajar Islam nggak mungkin masuk Kristen. Karena saya dulunya Islam, bro. Gimana tuh? Islam yang Nyambung seperti nggak apa kamu dari dulu? tadi? Kenapa? Islam yang seperti apa dulu? Islam yang sesuai dengan tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari dan juga Maturidi. Ya kalau kamu memang betulan Islam nggak mungkin masuk Kristen. Ya nggak bakalan ada yang nggak mungkin. Kamu dengar nggak imam bilang Allah bisa sesatkan dan bisa luruskan saya. Ibaratnya gini, kamu sudah jelas-jelas dapat petunjuk yang lebih lengkap, konkret. Masa kamu kembali lagi ke sebelumnya? Kan lucu juga lah. Nggak lucu. Kenapa? Kamu bilang petunjuk yang lebih lengkap dan konkret. Sekarang saya tanya, berani nggak kamu bacakan Al-Ahqaf ayat 9? Gini aja. Enggak gini. Kamu mau lari kan? Di awal tadi kamu sudah betul, kamu cuma mau kasih saran. Sekarang kamu mau lanjut masalah diskusi, nggak boleh. Udah terlanjur basah, kamu harus basah sampai kuyup di sini diskusi sama saya. Kamu kan bilang saya tadinya sudah mendapatkan diskusi petunjuk yang lengkap dan konkret. Sekarang berani nggak kamu bacakan kepada kami semua isi dari Al-Ahqaf ayat 9 secara terjemahan? Bisa nggak? Silakan dibaca. Al-Ahqaf ayat 9. Imam kan barusan tadi bilang, yang memberikan hidayah hanya Allah, yang memurtadkan seseorang juga Allah. Jadi kalau kamu menyalahkan saya murtad, salahkannya Allah, bukan salahkan saya. Makanya Imam, Anda ini saya sedang beritahukan tentang hal yang baik, bukan lagi dinista. Kamu mengerti pemahaman definisi kata menista nggak? Menista itu saya kata-katain, ini kan saya lagi luruskan, saya kasih paham. Kalau kamu apa-apa itu karena Allah yang kasih hidayah, Allah yang murtad, dan tidak ada kehendak bebas sama sekali, maka patutlah orang-orang ateis menyalahkan orang beragama. Kenapa? Karena mereka pikir Allah atau Tuhan itu turut mengambil andil 100%. Jadi mohon maaf, ketika ada bencana, ketika ada kemiskinan, mereka akan pertama-tama menyalahkan Tuhan karena mereka pikir gara-gara Tuhan. Itulah konsep dalam Islam. Betul nggak teman-teman? Berdasarkan surah yang tadi Imam bacakan, Allah tidak akan merubah suatu kaum dan seterusnya. Jadi patutlah orang ateis menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka memahaminya dari sudut pandang Islam. Mengenal dengan konsep takdir. Nah itu dia. Jadi ketika Tuhan sudah menakdirkan kamu miskin, menakdirkan kamu metong, menakdirkan kamu sakit, menderita, itu karena Tuhan. Makanya saya bilang tidak ada relevansinya dengan manusia, dengan iman kekristenan. Ia mempunyai kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas, itu sebab ketika manusia melakukan kesalahan, manusia itu mewarisi natur dosa. Nah, kamu turun, bagus. Bagus ya. Jadi manusia mempunyai melakukan dosa, apapun itu dosanya, itu karena mewarisi natur dosa Adam, bukan karena Tuhan yang telah mentakdirkan. Makanya pikir coba secara akal, logika, dan hati nurani. Tuhan yang katanya digelari Maha Penyayang dan Maha Pengasih, tetapi bisa menyesatkan manusia. Bang Joseph, Ya, kebanyakan yang silakan. murtad itu ormas NU, Halo. bukan Muhammadiyah. Nggak mau salam aku, dilarang sama ustadku.
kebanyakan ormas Muhammadiyah yang kebanyakan yang murtad ormas NU, bukan Kita nggak lagi Muhammadiyah. bahas ormas. Bang Joseph dulu NU kok pahamnya Asy'ari Maturidi. Ya, tapi kita nggak bahas ormas. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta ajal habagia dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat, menyaksikan cuplikan videonya? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita memberikan komentar dengan bijak, memberikan komentar dengan baik. Di akhir video, saya mengucapkan selamat menyambut Natal. Kiranya damai Natal, sukacita Natal selalu ada di dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu membawa damainya Tuhan. Kita selalu membawa shalomnya Tuhan. Dan kita selalu menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam. Bapak Ibu kasih Tuhan, doakan terus pelayanan yang kita lakukan, baik di media sosial maupun di luar media sosial. Terutama sekali kepada orang-orang yang kita layani. Terutama orang ujung Sumatera. Bapak Ibu, sudah mulai banyak orang yang datang kepada Tuhan. Banyak pikiran mereka terbuka, banyak hati mereka terbuka, akhirnya kebenaran itu bisa mereka temukan. Satu-satunya kebenaran yang hakiki itu adalah Yesus HaMasyiah. Maka dia berkata, akulah jalan, ana thariq, dan kebenaran wal haqq dan wal hayah. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah satu kebenaran yang mutlak. Kalau kita ingin menemukan kebenaran, kita harus ikut Yesus. Kalau kita ingin menemukan jalan, karena selama ini kita terus cari jalan, kita harus ikut Yesus. Kalau kita ingin hidup yang kekal di surga nantinya, kita juga harus ikut Yesus. Kalau kita ingin bertemu dengan Sang Pencipta, siapa pencipta kita? Kita ingin benar-benar bertemu, rindu, supaya kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Ya, kita harus ikut Yesus. Artinya Bapak Ibu, hidup kita tidak lepas daripada Kristus. Kita harus ikut Yesus. Ingin hidup, ikut Yesus. Ingin mendapatkan jalan, ikut Yesus. Ingin dalam kebenaran, ikut Yesus. Jangan ikut yang lain. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.